Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Reza Trikusdayati dan rekan saya yang bernama Nila Roza. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial desain web dengan template Bootstrap. Untuk itu, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Nah, sebelum kita membuat yang namanya desain web menggunakan template Bootstrap, kita harus mempunyai dua aplikasi untuk membantu menjalankannya. Nah, yang pertama itu ada Notepad++, dan yang kedua itu ada XM. Nah, setelah kalian mendownload dua aplikasi tersebut, yang pertama itu kita harus menjalankan aplikasi XM-nya. Nah, kita cari di file, terus kita pilih folder local disk XM, lalu kita ke bagian XM control. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan sudah berwarna hijau, berarti ini sudah bisa dijalankan. Nah, jika misalkan belum berwarna hijau, kalian harus mengetik yang ini, berarti harus diketik start gitu. Nah, setelah selesai, kita langsung ke Google Chrome dan untuk mendownload template Bootstrap-nya. Nah, kita ketik di sini startbootstrap.com. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan pertama di Start Bootstrap ini. Nah, di sini kita bisa mendownload berbagai macam template untuk desain web kita. Nah, ini dia template-templatenya. Ada banyak sekali template yang bisa kita pakai di sini. Nah, kita akan pilih template yang akan kita pakai. Nanti kita coba pilih ini, clean block. Nah, di sini kita juga bisa lihat bagaimana tampilan yang akan kita pakai gitu. Nah, ini dia tampilan yang akan kita pakai di dalam webnya. Kurang lebih seperti ini untuk model Windows atau komputer atau PC. Nah, ini untuk tablet. Kurang lebih saat menggunakan tablet akan seperti ini. Dan ini untuk yang namanya handphone. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung aja berarti kita download. Nah, setelah di-download, kita buka filenya yang di-download, kita pindahkan ke local disk yang C. Di bagian XM kita pilih htdocs. Tadi downloadannya kita pindahin ke bagian XL htdocs, kita pindahin ke htdocs. Ini tadi template Start Bootstrap-nya udah kita download. Di sini kita langsung ekstrak
file aja, klik extract here. Nah, jika udah, langsung kita rename aja nama filenya agar tidak terlalu sulit. Kita namakan matrix, karena nanti kita akan membuat web pembelajaran matriks. Oke. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya, yaitu ada SS, CSS, dan GC. Nah, ini langsung aja kita buka About, kita klik kanan, kita edit with Notepad. Nah, langsung aja kita buka semua. Yang berikutnya ada kontak, kita buka di edit with Notepad. Ada index, kita buka juga di Notepad. Dan yang terakhir ada pause, kita buka di Notepad. Oke, setelah semuanya dipindahkan, berarti yang pertama itu kan ada yang namanya index. Kita pinggirin ya ke sebelah sini biar gampang. Terus kontak kita pinggirin. Nah, ini. Dan jika kita buka tampilannya, kalian bisa buka di Google Chrome ataupun Microsoft Edge ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Nah, kita ketikkan di sini local host. Tadi kan kita namakan filenya itu matrix. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Oke, berarti langsung aja kita edit di bagian index, di bagian utama ininya ya. Berarti nanti akan kita ubah di bagian start bootstrapnya, akan kita ganti di bagian home, about, sample, kontak, dan juga judulnya akan kita ganti. Nah, di sini akan kita ganti menjadi mari belajar. Lalu lanjut ke bagian ini, kita ganti menjadi matrix. Ini kita ganti jadi materi matrix. Ini ganti jadi
Mari belajar. Bagian ini home kita biarkan menjadi home, about kita ganti menjadi materi, lalu sample post kita ganti menjadi soal dan pembahasan. Lanjut kontak kita ganti menjadi latihan. Oke, sampai sini dulu, kita save, langsung kita lihat apakah ada perubahan. Nah, sudah terlihat. Ini tadi bagian yang kita ganti, yaitu menjadi materi matriks. Lanjut, ini yang tadi kita ganti menjadi mari belajar. Nah, ini tadi digantikan menjadi home, materi, soal dan pembahasan, serta latihan. Selanjutnya kita akan mengganti judulnya ini. Lanjut, kita buka notepad-nya. Kita ke bagian navigation. Kita ke bagian page header-nya. Nah, ini tadi di bagian judul itu kita ganti menjadi materi matriks, dan ini kita ganti menjadi let's learn it. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita save dulu. Lanjut kita lihat perubahannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang tadi kita ganti materi matriks, let's learn it. Lanjut kita buka, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kan kita bisa ganti background yang ini ya. Ini background belakangnya, coba kita ganti di bagian sini. Kita lihat dulu di file. Misalkan saya ambil di contoh di bagian background. Kita akan memakai background ini, view content. Kita ambil, kita pakai background pertama. Dan ini nama filenya itu tadi di bagian background BG, slide BG, nama fotonya itu BG pertama, dan formatnya itu apa? Formatnya itu JPG. JPG berarti sudah sesuai ya. Oke, lanjut kita save. Coba kita kembali lagi, kita refresh. Maka berarti ada kesalahan. Oke, ternyata tadi ada kesalahan di mana seharusnya tadi kita harus mengcopy file foto ke dalam
file yang matriks web yang mau kita buat gitu. Jadi harus disalin dulu gambar-gambarnya, langsung kita tulis di sini. Misalkan background 2 foto. Tadi kan nama file itu kan foto, terus nama fotonya itu formatnya yaitu BG2 JPG. Kita save, lanjut kita refresh. Nah, sudah terganti. Oke, setelah ini selesai, kita lanjut ya, lihat ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya main content. Nah, main content di sini ada di bagian ini. Kita akan ganti bagian-bagian ini menjadi materi-materi yang akan kita bahas gitu. Kita ganti. Oke, yang pertama kita ganti yang namanya pengertian matriks. Kurang lebih di sini ada definisi dan jenis matriks. Nah, ini bagian ini bisa kita hapus aja, kita nggak perlu bagian ini, kita hapus. Nah, coba kita lihat dulu, kita save apakah sudah berubah. Nah, seperti ini sudah berubah. Nah, ini selanjutnya sama, kita ganti. Bagian yang ini kita nggak perlu. Kita hapus aja. Nah, ini kita ganti. Menjadi operasi hitung pada matriks. Nah, apa aja yang akan kita bahas di operasi hitung pada matriks ini? Itu ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan matriks. Lanjut, ada yang namanya perkalian bilangan real. Bilangan real. Ada juga yang namanya perkalian perkalian
dua matriks, dan terakhir ada determinan dan inverse matriks. Nah, sama seperti tadi, bagian ini kita nggak perlu, jadi kita hapus. Nah, lanjut, yang terakhir akan kita bahas penerapan matriks pada sistem persamaan linear. Ini kurang lebih ini nggak perlu sampai sini. Jadi kita hapus. Oke. Nah, ini bisa kita save dulu. Lanjut kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan kita hilangkan bagian older post-nya dan copyright-nya akan kita ganti. Buka kembali di bagian about. Nah, ini yang tadi yang di bagian older post ya. Ini kita bisa hapus aja di bagian divider. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini di bagian footer. Nah, ini copyright-nya kita ganti. Jadi mari belajar. Sampai sini kita save. Lanjut kita lihat perubahannya. Nah, tadi kan yang tanda older post ini sudah hilang dan jadi copyright-nya itu sudah terganti menjadi mari belajar. Nah, ini untuk bagian home-nya ya. Nah, untuk bagian materi, nah ini masih seperti ini karena belum kita ganti. Jadi satu-satu setelah bagian home-nya sudah selesai, berarti kita mengerjakan di bagian materi, yaitu di bagian about. Nah, ini kan sama-sama yang indeks tadi. Jadi kita ambil bagian pertamanya, indeks yang awal dari persamaan ini ke sampai header sini. Kita copy, kita buka about. Ini bagian ini bisa kita hapus, kita copy, kita bisa paste dengan yang tadi sampai sini. Hapus, kita paste. Nah, seperti ini. Nah,
backgroundnya pun bisa kita ganti backgroundnya menjadi background pertama. Jadi kan format backgroundnya ya, background pertama. Nah ini coba kita save dulu, langsung kita buka, kita refresh. Nah kita klik di bagian materi. Coba kita refresh lagi. Nah seperti ini. Mungkin di bagian home kita ubah aja menjadi matrix. Kita ubah menjadi matrix. Kita buka lagi, coba kita refresh. Nah seperti ini untuk bagian home. Terus jika kita pilih materi, kan seperti ini, materi matrix. Dan ini bisa kita setelah ini bagian atas sudah, kita lanjut ya ke bagian bawah. Nah di bagian about, kita lanjut. Nah di bagian page header, nah ini kan masih about ini ya, ini kita ganti. Kita ganti menjadi materi matrix. Nah ini kan nama yang atas sama ya, jadi ini bisa kita hapus. Ini di bagian page header sampai main content, ini kita hapus saja. Nah karena kurang lebih sama. Nah ya seperti ini. Nah bagian ini nanti kita ganti. Kita coba lihat dulu. Nah ini di bagian materi, nah ini akan kita ganti menjadi isi materi dari web matrix kita. Kita kembali ke notepad, terus ini diganti. Nah ini kan tadi kita udah nulis ya materi-materi apa aja yang bakalan kita bahas. Nah ini yang pertama yaitu mengenai pengertian matriks. Berarti di sini bisa kita tulis misalkan A itu pengertian matriks. Nah lanjut, ini kita hapus aja dulu karena banyak banget.
Ini kita hapus. Oke, kita buat lagi dalam kurung P. Ini adalah tag untuk membuat paragraf baru, jadi kita buat lagi P. Pengertian matriks itu di bagian definisi ya. Oke, kita tulis pengertian matriks. Misalkan matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang dari sebuah matriks adalah susunan bilangan yang mendatar dalam matriks. Kolom sebuah matriks adalah susunan bilangan yang tegak dalam matriks. Nah, kurang lebih ini pengertian mengenai matriks. Kita buat lagi P-nya. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini saat jadi. Nah, lanjut. Yang berikutnya itu ada jenis matriks. Ini kita tulis sama aja biar enggak keder. Lanjut, misalkan A itu ada yang namanya matriks kolom. Oke, itu matriks yang terdiri dari satu kolom. Berikutnya kita bisa memberikan contoh berikutnya kita bisa memberikan contoh, bisa berupa gambar ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar-gambarnya. Kita langsung copy aja. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, jika sudah, berarti ini gambar-gambarnya. Langsung aja, berarti bukan kurung, kita
tulis image src sama dengan kutip. Nah, tadi nama file itu apa? Kita lihat di sini. Ini di file gambar dan nama filenya itu matrix column. Matrix column itu bentuknya JPG. Berarti gambar slice gambar. Tadi namanya matrix column titik JPG, tanda kutip slice kurung tutup. Kita buat lagi. Nah, coba kita lihat apakah sudah berubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya itu ada yang namanya matriks persegi. Yaitu matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Banyak. Nah, sama seperti tadi, kita berikan contoh berupa gambar supaya tidak berantakan, agar rapi. Tadi formatnya image, png, src sama dengan kutip gambar. Nama format filenya itu adalah matriks persegi titik jpg, kutip size kurung tutup. Coba kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Lakukan seperti yang awal yang sudah saya jelaskan. Nanti kita lakukan sampai materinya selesai. Yang berikutnya ada C. C itu ada string. C ada yang namanya matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. Berikutnya kita berikan contoh berupa format image src sama dengan kutip gambar slice matriks 0 jpg, kutip slice kurung tutup. Terus kita buka. Nah, kita save dulu, simpan, terus lanjut. Nah, kita lanjut, refresh.
bisa dilihat seperti ini. Agar kita buat lagi, yaitu D, ada yang namanya matriks identitas. Yaitu matriks ya, elemen diagonal utamanya sama dengan 1, sedangkan lainnya sama dengan 0. Contoh, image SRC sama dengan kutip gambar slice matriks identitas .jpg kutip slice kurung tutup. Terlihat, terrefresh, itu sudah. Nah, untuk mempercepat durasi ya, di sini saya sudah membuat tadi kita sampai matriks identitas. Berarti di sini kita ke matriks diagonal sampai dengan ini. Kita copy aja, terus kita pindahkan ke sini. Kita paste. Nah, di sini ternyata kita itu kurang 1. Itu ada yang namanya matriks baris matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari 1 baris. Contoh, image SRC gambar slice matriks baris JPG kita save.
Kita save, terus kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai operasi hitung pada matriks. P dan matriks. Ada yang namanya misalkan pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Di mana kedua matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan harus memiliki orde yang sama. Misalkan contoh matriks penjumlahan kita masukkan image src sama dengan, di sini saya sudah mencari soalnya. Ini penjumlahan. Itu ada tentukan penjumlahan matriks A dan B. SRC kita lanjutkan dulu ya. SRC berarti gambar, slide, contoh. Tadi nama filenya contoh penjumlahan. Formatnya itu adalah JPG. Tentukan penjumlahan matriks A dan B. Terus ada yang namanya penyelesaiannya. Nah, ini juga udah saya cari penjumlahan matriks. Formatnya JPG. Berarti ini kita ganti image
SRC sama dengan kutip gambar tadi itu penjumlahan matriks .jpg nah coba kita save terus kita refresh. Sudah. Nah ternyata ini ada kesalahan. Kita lihat, ini contoh penjumlahan. Nah, coba kita save lagi. Kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh matriks pengurangan. Jadi kita pakai image src sama dengan gambar slice contoh pengurangan JPG, terus kita tulis lagi tentukan pengurangan matriks. Matriks apa ini? Matriks A min B. Berarti matriks A dan B. Jadi kita tulis penyelesaian di image src gambar pengurangan matriks JPG. Nah, kita save, lanjut. Kita nggak menulis angka 2-nya. Benar-benar. Berarti ini ada kesalahan, guys. Di bagian penyelesaiannya, di bagian gambar. Apakah benar pengurangan matriks formatnya itu JPG? Pengurangan, berarti ada kesalahan di bagian sini. Pengurangan matriks, ini harusnya titik. Nah, sudah benar seperti ini. Nah, lanjut saja. Di sini ada yang namanya perkalian. Ini juga sudah saya tuliskan agar tidak terlalu lama.
bagian about kita paste. Nah, seperti ini. Kita save, terus kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Cara pengerjaannya sama seperti tadi. Jika ingin memasukkan yang namanya gambar, harus mempunyai format yang sesuai. Kalau tidak, nanti tidak dapat muncul gambarnya di web ini. Nah, bukan hanya gambar saja, kita juga bisa menambahkan sebuah video ke dalam web pembelajaran kita. Nah, misalkan kita ingin memasukkan video, buka Google Chrome-nya, kita masuk ke YouTube. Kita masuk ke YouTube, habis itu kita search materi matriks, search, kita lihat. Nah, ini kan banyak nih videonya, kita bisa pilih video mana aja yang mau dipakai. Nah, misalkan saya ingin memilih video ini. Nah, kita pause dulu ya. Nah, gimana cara memasukkan video YouTube ke dalam web pembelajaran kita? Nah, dengan cara kalian buka video yang ingin ditampilkan di lampiran webnya. Nah, terus kalian klik share. Ini kita pause dulu. Nah, ini tadi kan kita klik share. Nah, kita pilih yang embed ini teman-teman. Nah, kalau kita pilih embed ini, otomatis kita sudah bisa dapat yang namanya coding untuk di bagian notepad-nya. Jadi ini langsung bisa kita copy aja, kita copy, terus kita paste di bagian sini. Misalkan kita taruh sebelah sini, kita paste. Nah, setelah dipaste, coba kita save, terus kita coba lihat apakah sudah berubah. Kita refresh, apakah muncul videonya. Nah, bisa dilihat ya di sini teman-teman. Nah, di sini sudah bisa memunculkan video untuk pembelajarannya. Tuh. Nah, misalkan di sini itu untuk lebih jelas memahami materi, berikut adalah penjelasan lewat video. Nah, ini videonya yang tadi yang kita copy ya dari link YouTube. Nah, sehabis itu kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu itu ada yang ketiga, itu kita ada penerapan matriks. Penerapan matriks.
Nah, ini langsung aja kita copy. Ini udah saya carikan. Control copy, kita paste langsung. Nah, di sini kan ada yang namanya memasukkan video lagi. Berarti di sini kita ambil video lagi mengenai penerapan matriks. Kita buka lagi Google-nya, kita cari mengenai video penerapan matriks. Nah, ini misalkan kita ambil ini deh videonya. Seperti biasa, ini kita pause dulu ya. Situ kita pilih share. Nah, kita pilih embed. Nah, ini kita copy bagian ini, langsung ke notepad. Nah, ini langsung kita paste aja videonya. Nah, kita save, habis itu kita lihat apakah sudah berubah. Nah, ini teman-teman sudah berubah ya. Ini bagian C, penerapan matriks pada sistem bersama linear. Nah, dan ini untuk videonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bawah, kita lihat ada bagian apa aja. Nah, ini copyrightnya kita ganti, jangan lupa menjadi mari belajar. Kita save, terus kita lihat apakah ada perubahan. Nah, sudah berganti ya teman-teman. Nah, ini juga bisa kita menggunakan bold ya untuk menulis ininya. Coba kita coba apakah bisa kita menggunakan bold. Nah, ini kan P, coba kita ganti menjadi B. Kita save, apakah terganti? Oh, ternyata sudah ya, terganti semua. Terus ini coba kita pakai
Nah, berarti harus kita beri ininya ya teman-teman, di akhirannya. Coba kita samakan yang bagian A, B, C nya. Ini kan B, coba kita ganti B, terus ini kita ganti slice B agar dia menjadi bold. Terus yang bagian C nya juga jangan lupa, ini kita ganti juga jadi B, terus ini B, slice B, kita set, terus kita lihat apakah sudah berubah. Nah, bagian B sudah ya. Bagian B, lanjut ke bagian C. Nah, ini udah. Nah, untuk di bagian materi berarti sudah. Kita langsung masuk ke soal dan pembahasan. Soal dan pembahasan itu ada di, nah, ini kan belum kita apa-apain kan, jadi kita harus ganti dulu. Nah, ini di bagian pos. Coba kita lihat dulu di bagian home. Di bagian home itu lihat. Nah, di bagian home itu kan saat kita pilih materinya dia malah ke bagian soal dan pembahasan. Nah, ini kita ubah agar pas dipencet itu dia masuk ke dalam materi. Berarti kita buka indeks, kita lihat ke bagian ini. Nah, ini kan tadi post ya, kita ganti jadi bold. About, ini juga kita ganti jadi bold. Kita ganti about. About. Nah, coba kita cek dulu apakah dia berjalan saat kita pencet. Kita lihat, nah ini. Nah, sudah ya. Nah, ini langsung masuk ke dalam materi. Coba ini kita ganti menjadi post. Kita coba ini, kita ganti jadi post kembali. Ini coba kita ganti post kembali, apakah berubah?
Nah, sudah kembali. Berarti hanya bagian ini aja yang diganti ya teman-teman. Berarti ini kita ganti lagi menjadi HTML, itu kita ganti menjadi about. Nah, oke, ini juga kita ganti menjadi about. Nah, oke, coba kita lihat lagi apakah bisa. Nah, udah ya, berarti sudah. Nah, berarti sudah masuk ya, sudah bisa dijalankan. Jadi kita tinggal membetulkan di bagian soal pembahasan dan latihan. Nah, sama seperti tadi, bagian ini akan kita ganti dengan bagian yang ini. Jadi langsung bisa kita copy aja. Nah, ini kita copy sampai bagian ini, sampai bagian page header. Kita copy ini ya, kita ganti, paste. Nah, kita simpan. Lanjut, coba kita lihat apakah sudah. Di bagian soal dan pembahasan. Nah, belum. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah, tapi backgroundnya belum kita ubah. Berarti kita ubah dulu backgroundnya. Kita cari backgroundnya ada di sebelah mana. Sebelah sini background. Berarti kita ubah jadi foto slice BG. Misalkan kita pakai background 3D format JPG. Tapi save, jangan lupa kita refresh, kita lihat coba apakah dia berubah backgroundnya. Oh, tidak. Coba kita lihat format backgroundnya apa. Background 3 itu PNG. Background 3 itu PNG. Nah, ini background 3 itu PNG. Nanti kita ganti PNG. Kita lihat, refresh. Nah, sudah berubah seperti ini. Kita ganti ininya ya. Berarti ini kita ganti. Menjadi soal dan pembahasan. Ini kita ubah menjadi misalkan
also you have. Oke, ini untuk bagian ini bisa kita hapus. Jadi kita hanya menggunakan ini aja. Nah, coba kita save, terus kita lihat. Nah, sudah nih, soal dan pembahasan. Jadi kita langsung masukkan aja, berarti di sini langsung kita masukkan mengenai soal-soalnya. Kebetulan saya juga sudah mencari soal-soalnya. Nah, kurang lebih sama, tinggal memasukkan foto atau foto gambarnya. Di sini. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, oke, ini akan P, kita paste. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini mengenai soal dan pembahasan. Coba kita save, lanjut, kita lihat. Nah, ternyata gambarnya belum masuk. Berarti di sini ada kesalahan karena soalnya belum di copy. Kita copy dulu, lanjut kita pastekan di sini. Nah, di soal, coba kita refresh kembali. Nah, sudah terlihat soalnya dan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini mengenai soal-soalnya. Dan coba kita cari ke bawah, ada apa lagi. Nah, ini kita ganti menjadi mari belajar. Coba kita lihat kembali apakah sudah berubah. Ya, kita ternyata nggak bisa kepanjangan. Mari belajar. Kita save, lanjut. Nah, sudah benar. Nah, yang terakhir kita akan ke latihan. Nah, mengenai latihan kurang lebih sama, jadi kita ambil aja di bagian ini. Nah, di bagian ini kita copy aja sampai page header, kita ganti. Nah, ini ya, kita ganti, kita paste. Nah, seperti ini. Nah, ini juga di bagian backgroundnya kita ganti jadi foto slice DG 4 misalkan. Coba kita lihat dulu background 4 itu formatnya apa. Oh, formatnya JPG. Oke, kita
save, terus kita refresh bagian latihan. Nah, udah ya, sudah terganti. Jadi kita ganti di bagian ini. Di bagian ini kita ganti kontak nih menjadi latihan. Kita ganti menjadi latihan, terus misalkan saya ambil di sini kita ganti menjadi selamat mengerjakan. Nah, kita coba lihat dulu ya, apakah sudah terganti. Nah, latihan selamat mengerjakan. Nah, kemungkinan ini akan kita ganti di sini. Kita ambil aja mengenai latihannya itu di sini. Sebentar, berarti ini dari sini sampai ini kita hapus. Submit. Oh, ini jangan. Berarti sampai sini. Ini akan kita hapus. Kita ambil latihannya, udah saya buat di sini. Kita copy. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian, silahkan kerjakan soal latihan di bawah ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita ke bawah lagi, lihat. Nah, ini kita ganti. Kita ganti menjadi mari belajar. Nah, kita save, coba kita lihat apakah berubah. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa juga nih, bagian ini kita ganti ikonnya. Coba kita ganti. Nah, ini kita ganti nih
icon ini. Misalkan gambar slice logo .jpg. Oh, salah. Coba kita lihat di bagian gambar, apakah ini formatnya benar JPG. Oh, ini gambar. Coba. Nah, sudah terganti logonya. Berarti kita ganti semua nih di bagian kontak, jangan lupa. Ini kita copy aja di bagian post ini. Nah, ini ya diganti juga semuanya. Nah, ini jangan lupa di save. Lanjut di bagian ini kita ganti juga. Lanjut kita save, terus di bagian indeks juga, bagian indeks. Nah, oke, sudah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah hasil di mana desain web dengan menggunakan template Bootstrap. Nah, berikut nih hasil pembuatannya. Nah, ini seperti ini di home kurang lebih. Nah, jika kita pilih misalkan pengertian, langsung masuk ke dalam materinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini materi dan ini ada videonya, video YouTube, terus ada juga ini video YouTube-nya. Lanjut, coba kita klik soal dan pembahasan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan latihannya juga seperti ini. Mungkin segitu saja mengenai video tutorial desain web dengan template Bootstrap-nya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata dalam pembuatan videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.